Baik, selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Allah kekal, Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu. Sungguh kami ucap syukur Bapa, kesempatannya begitu indah Tuhan sudah karuniakan bagi kami di pagi buta ini. Untuk Amin. kami boleh mencari Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami datang memohon Roh Kudus Tuhan hadir. Curahkanlah kiranya roh-Mu dengan limpah. Agar Amin. segala perkataan kebenaran yang kami akan dengarkan benar-benar dapat mengubah kehidupan kami lebih baik ke depan dan lebih siap untuk kedatangan Tuhan. Amin. Hanya kuasa Tuhan yang dapat menyanggupkan kami. Mohon Amin. ampun banyak salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, apa sudah nampak? Munafik. Nampak Bapak. Oke, baik. Selamat pagi sekali lagi, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat Terima pagi Pak. kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya materi yang akan saya sampaikan pagi hari ini bukan materi yang ini, tetapi oleh karena satu dan lain hal, maka terpaksa harus kami ganti. Jadi tidak mengurangi semangat kita untuk bisa belajar firman Tuhan. Pagi ini kita akan belajar satu pembahasan yang indah, yang saya beri judul Munajat, Munafik, Bejat. Ya, apa maksudnya ini? Kita akan coba pelajari bersama pagi hari ini. Munafik. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih, Bapak Ibu mungkin mengenal tokoh yang saya tayangkan ini. Dia adalah artis sekaligus sutradara yang terkenal di film-film yang terkenal di Hollywood. Namanya adalah Mel Gibson. Dia dikenal sebagai seorang yang religius, dan bukan hanya itu saja, Mel Gibson ini terkenal karena dia telah menggarap sebuah film yang luar biasa, yaitu The Passion of Christ. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, orang ini dipakai Tuhan sangat luar biasa, sehingga dia menjadi berkat bagi begitu banyak umat-umat Tuhan di seluruh dunia dengan membuat sebuah film yang sangat menyentuh hati, yaitu The Passion of Christ. Dari sekian banyak film yang saya tonton soal Kristus, ini adalah film yang sangat menggugah hati. Itu sebabnya film ini benar-benar menjadi rujukan bagi kita untuk bisa melihat saat-saat terakhir pada waktu Yesus hidup di atas dunia ini. Yang ingin saya sampaikan pagi ini adalah tentang kehidupan Mel Gibson. Lain di film, lain di dunia nyata. Satu kali disebutkan bahwa Mel Gibson ini mengemudikan mobil dalam keadaan mabuk. Dan aktor yang terkenal religius ini pun ditangkap polisi. Petugas patroli menghentikan kendaraannya di Pacific Coast Highway pukul 2.36 dini hari waktu setempat. Dan dia jalan dengan kecepatan 140 km per jam di zona 72 km per jam. Dan ketika dia ditangkap, semua kereligiusannya hilang. Dia memaki-maki petugas dan juga mengucapkan kata-kata rasial terhadap orang Yahudi. Seorang yang terkenal, seorang yang memiliki reputasi yang sungguh luar biasa, tetapi ketika sesuatu terjadi, dia menunjukkan karakter aslinya. Nah, saudaraku yang kasih, apakah kita termasuk orang munafik? Tidak ada seorang pun yang mau mengakui bahwa dirinya adalah orang munafik. Setiap kita pasti bersembunyi di belakang sesuatu. Dan setiap kemunafikan ini tidak akan pernah diakui. Sebagai contoh yang paling mudah saja, Bapak Ibu pernah enggak berangkat ke gereja,
Entahkah naik motor atau naik mobil, lalu bertengkar dengan pasangan saudara. Bisa jadi pertengkaran itu cukup hebat, dan kemudian ketika saudaraku sampai di halaman gereja pada hari Sabat, kira-kira bagaimana raut muka saudara berhadapan dengan anggota jemaat atau bisa dikatakan teman-teman gereja ketika saudaraku menyalami mereka. Ketika saudara bertengkar dengan pasangan, bertengkar dengan anak, bertengkar dengan orang tua di kendaraan, dan itu bisa terjadi kapan saja. Dan ketika itu terjadi saat saudaraku mau bertemu dengan teman-teman di gereja, bagaimana kira-kira raut muka kita ketika kita bersalaman dengan mereka? Saya tidak tahu bagaimana saudara-saudara, tetapi saya pribadi pernah mengalaminya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, mau tidak mau kita menjadi orang munafik. Dengan perasaan yang masih jengkel, dengan perasaan yang masih campur aduk di hati. Saya menyalami anggota jemaat dengan muka full senyum. Dan inilah yang saya lakukan ketika itu. Dan saudaraku yang kasih, saya berdoa, Tuhan, ampunilah saya. Topeng kulit kemunafikan. Apapun profesinya yang hadir di pagi hari ini, saya tidak tahu apakah ada para hamba Tuhan. Tetapi yang jelas, setiap orang pasti memiliki topeng kulit kemunafikan. Jika dia keluar rumah, dia gunakan topeng ini. Dia bisa berganti-ganti topeng. Ya, bukan cuma satu topengnya, banyak sekali. Jadi ketika dia keluar rumah, dia kenakan topeng ini. Ya, dan kemudian ketika dia kembali ke rumah, wajah aslinya lah yang dia kenakan. Saudara yang kasih, sebagai manusia berdosa, sulit sekali bagi kita untuk mengenakan wajah asli kita di luar di mana kita berhadapan dengan banyak orang. Nah, apakah munafik itu? Kata munafik ini merupakan serapan dari bahasa Arab munafik. Menurut Kamus Bahasa Indonesia itu artinya bermuka dua. Lalu orang yang perkataannya berbeda dengan isi hatinya. Orang yang suka bohong, bahkan pura-pura percaya kepada agamanya, tetapi sebenarnya di hatinya menolaknya. Dan apa yang dikatakan selalu tidak sesuai dengan perbuatannya. Lain di hati, lain di mulut. Jadi munafik dikatakan memiliki lebih dari satu wajah. Apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan bertolak belakang. Nah, dalam Alkitab terjemahan bahasa Vietnam, istilah munafik itu diterjemahkan orang yang mulutnya lurus tapi hatinya bengkok. Ini lebih jelas lagi ya. Sedangkan dalam Alkitab terjemahan salah satu suku Indian di Amerika Latin menyebutkan kata munafik diterjemahkan bermuka dua atau bahkan berkepala dua. Jadi dia bisa menghadap ke sana, dia bisa menghadap ke sini, dia bisa memiliki banyak wajah. Nah, di dalam beberapa bahasa, kata munafik yang diambil dari kata Yunani hipokrites artinya aktor yang biasanya memakai topeng. Jadi, dia bisa memakai topeng sedih, dia bisa memakai topeng tertawa, dia bisa memakai topeng senang, benci, dan lain sebagainya. Itu sebabnya dikatakan tadi, kemunafikan memiliki banyak sekali wajah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak ciri orang-orang munafik. Tetapi pagi hari ini, saya rindu tampilkan beberapa saja yang bisa dikatakan paling sering terjadi. Apa itu cirinya? Yang pertama, pemain sandiwara. Munafik memiliki arti aktor, dibilang tadi, pemain drama.
Jadi orang yang bermain drama atau main film dan lain sebagainya, ini harus memainkan sebuah peran. Kalau dia memiliki peran Judas misalnya, maka dia harus berperan sejudes mungkin. Sehingga ada trofi atau piala yang diberikan ya di FFI, Festival Film Indonesia, bahkan juga dunia ada, diberikan kepada orang yang memiliki acting yang paling baik. Saya ingat beberapa waktu yang lalu di sebuah tayangan disebutkan ada seorang artis yang terkenal mainnya itu judes sekali ya, di sinetron tapi ya terkenal judes sekali. Dan ketika di dunia nyata dia berjalan di mall, ada seorang yang tidak tahu siapa, dia tidak kenal, tiba-tiba datang dan pukul dia, ya, pukul sekali pukul dan membuat dia apa? Marah. Dia bilang, kenapa ibu pukul saya? Ya, kenapa ibu pukul saya? Saya tidak bikin apa-apa. Dia bilang gemes, gemes. Ini orang ini yang sangat apa? Sangat judes di mana di sinetron. Tetapi itu di sinetron. Dia harus memainkan sebuah peran. Tapi di dunia nyata disebutkan dia adalah orang yang sangat ramah. Nah, jadi disebutkan bahwa orang-orang yang demikian di dunia nyata itu bisa jadi seperti artis atau aktor, memainkan peran, ya, permainan watak, sehingga saking suksesnya dia memainkan watak atau peran itu, sampai-sampai di dunia nyata ya, orang menganggapnya betul memang seperti itu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah pemain sandiwara yang disebutkan ciri munafik yang pertama. Di dalam Alkitab, Bapak Ibu masih ingat, Adam ini adalah orang pertama yang bertingkah atau berlaku munafik. Ketika Tuhan menciptakan istrinya, Hawa, begitu dia mencintainya. Dan kita belajar bahwa ketika Hawa membawa buah yang disebutkan tidak boleh dimakan, Adam mengambil buah itu. Dan karena cintanya, dia katakan, mari kita mati bersama. Tapi ketika matanya terbuka, dan ketika Tuhan berjalan di Taman Eden, lalu mendapati keduanya telanjang, Adam katakan, nah wanita ini Tuhan, yang engkau berikan kepadaku, dia yang membuatku memakannya. Dia yang membuatku berdosa. Tadi I love you, sekarang I love you. Bagaimana bisa begitu? Inilah Adam. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya dosa dasar alami manusia itu adalah bermain sandiwara dan melakukan tipu muslihat dengan Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih, mungkin kita bisa bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah kita pernah bersikap seolah-olah Allah tidak ada? Pernahkah kita membodohi Allah seakan-akan Allah tidak tahu maksud kita? Jadi kita bersikap seolah-olah Tuhan tidak tahu apa yang ada di dalam hati kita. Inilah pemain sandiwara, menganggap bahwa kita bisa bersembunyi di balik topeng kita. Jadi yang kedua adalah suka mencari muka, carmuk. Ya. Melakukan pelayanan dan pekerjaan baik hanya untuk dilihat oleh banyak orang. Ada begitu banyak yang seperti ini. Saya tidak mau menghakimi seorang pun. Tetapi ini menjadi sebuah gambaran bahwa sebagai manusia yang rindu untuk dipuji, rindu untuk dinaikkan, rindu untuk menjadi sesuatu yang terkenal, dikatakan. Kita melakukan semuanya hanya untuk pamer. Apa saja dipamerkan, bisa kekayaan, kepintarannya, kemampuannya, bahkan semua kelebihan mereka. Demi untuk mendapatkan penghargaan dari dunia. Selalu ingin dihormati, suka duduk di tempat-tempat yang terhormat, di acara-acara penting, gila hormat, dan berambisi menjadi pemimpin yang besar. Nah, kalau kita rindu untuk melayani dengan hati yang tulus, tentu saja ini akan menjadi kesempatan yang indah bagi kita untuk melayani Tuhan. Tetapi
Yang disebutkan pagi ini adalah bagaimana kita berusaha untuk mencari pujian bagi diri sendiri, mencari muka. Yesus katakan, jika kamu mau menjadi besar, hendaklah kamu menjadi pelayan. Siapa yang suka meninggikan diri, dia akan direndahkan. Tetapi siapa yang merendahkan diri, justru Tuhan yang akan mengangkatnya. Ciri yang ketiga dari sifat yang jahat ini adalah memiliki motif yang tidak tulus. Di dalam Matius 6 ayat 1 dan 2, Yesus mengajarkan supaya kita tidak melakukan kewajiban agama kita hanya untuk dilihat oleh orang lain. Karena jika demikian, kita tidak akan memperoleh upah dari sorga. Ya. Seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat. Mereka memberi sedekah hanya untuk mendapatkan pujian. Ya. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara dan saya pergi ke sebuah gereja, tentu kita mengharapkan bahwa di gereja itu ada tempat persembahan yang cukup besar, ya. Sehingga tangan kita itu bisa masuk seluruhnya sehingga tidak kelihatan berapa nominal yang kita masukkan. Tetapi ada jenis orang yang rindu untuk memberikan gambaran kepada orang lain ketika memberikan sedekah, ketika memberikan persembahan ini. Sehingga dia gunakan kesempatan untuk memasukkan persembahan ini dengan nominal yang besar sehingga dilihat oleh banyak orang. Maka dikatakan di sini, hal-hal ini dilakukan oleh mereka yang memiliki motif yang tidak tulus, hanya supaya mendapat pujian. Alkitab katakan, jadi apabila engkau memberi sedekah, jangan kau canangkan itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Motif yang tidak tulus hanya Tuhan yang tahu. Dan ketika kita melakukan sesuatu dengan motif yang demikian, jangan pernah kita memanipulasi Tuhan atau membodohi Tuhan dengan motif yang salah. Ciri berikutnya adalah bermuka dan berkepala dua. Ini terjadi kepada salah seorang rasul Tuhan Yesus. Di dalam Galati 2 ayat 11 sampai 13 dicatat demikian. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Ini Paulus yang tulis. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Bapak Ibu, rupanya sifat yang jahat ini tidak hanya terjadi kepada orang-orang biasa. Bahkan orang-orang yang luar biasa pun ternyata bisa melakukannya. Itulah sebabnya saya katakan tadi, tidak ada seorang pun yang kebal terhadap dosa ini. Petrus adalah seorang rasul yang dikagumi. Alkitab katakan, ketika dia menyampaikan Injil kebenaran itu kepada orang-orang non-Yahudi, terlebih dahulu Tuhan sudah membukakan pemahaman sehingga dia bisa memahami bahwa kebenaran itu pun, keselamatan itu pun menjadi hak orang-orang di luar Yahudi. Tetapi dia masih mempertahankan pemahaman yang salah bahwa orang-orang non-Yahudi tidak layak untuk mendapatkan keselamatan itu. Jadi Paulus terang-terangan menegur dia. Dan ketika dia bersikap munafik di depan mereka, penyakit ini pun menular. Alkitab katakan Barnabas pun ikut terseret. Artinya kemunafikan ini bisa menjalar kepada orang lain di sekitar kita. Apalagi jika kita adalah pemimpin. Saudara yang kasih,
Beberapa waktu yang lalu, saya percaya saudaraku mengikuti berita di media, ya, atau media tulis atau media elektronik. Satu kasus yang terjadi di salah satu kota di Jawa Timur, di tempat di mana kami dulu pernah melayani, ya, Jombang. Jadi polisi menangkap anak seorang tokoh agama. Dan bukan hanya sebagai anak seorang tokoh agama, dia pun sendiri adalah orang yang dekat dengan Allahnya. Dikatakan bahwa dia adalah ahli agama. Dia adalah pengasuh di sekolah tersebut. Dan dinyatakan dia telah menjalani kehidupan yang munajat, munafik, turbejat. Ya. Jadi polisi bersusah payah untuk menangkap orang ini. Ya. Dilindungi oleh begitu banyak murid-muridnya. Dan pada akhirnya dia ditangkap dengan perjuangan yang luar biasa dari tim gabungan Polda bahkan Polres Jombang. Saya mengikuti berita ini dan saya garuk-garuk kepala. Luar biasa. Seorang ahli agama telah melakukan tindakan yang bejat. Rupanya Bapak Ibu, kasus ini pun terjadi di mana-mana. Bukan cuma di satu tempat. Bahkan dari kalangan pengikut Kristus pun ada yang semacam itu. Seorang yang memiliki bintang. Seorang yang bisa dikatakan memiliki begitu banyak keistimewaan. Bukan orang biasa. Tetapi dia telah menunjukkan kehidupan munajat ini. Saudara yang kasih, seperti yang saya bilang di awal, semua kita tidak lepas dari hal ini. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa kita adalah orang paling baik, orang yang paling suci. Kita semua sama. Bedanya adalah kita mau mengakuinya di hadapan Tuhan atau tidak. Dan sebagai umat Tuhan, Bapak Ibu, setan tahu betul siapa kita. Itulah sebabnya mari dengan segala kerendahan hati pagi ini kita melihat diri kita sendiri. Nggak usah lihat orang lain. Dengan saudara dan saya kita melihat diri kita sendiri, maka kita benar-benar bisa memperbaiki diri dengan tulus dan jujur. Setiap orang pasti berdosa. Dan setiap orang pasti memiliki topeng kemunafikan ini. Maka biarlah Tuhan mengubahkan kita pagi ini. Kemunafikan ahli agama. Mari kita lihat apa yang dituliskan firman Tuhan. Di dalam Matius 23 ayat 27 sampai 28 katakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar, kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam, kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Firman ini disampaikan kepada orang-orang Farisi dan Saduki. Mereka yang selalu mencela Yesus. Mereka yang iri dengan pelayanan Yesus. Mereka yang disebutkan memiliki begitu banyak bintang. Mereka yang disebutkan memiliki begitu tinggi ilmu agama. Tetapi apa yang mereka lakukan ini benar-benar di luar dari apa yang mereka imani. Itu sebabnya dikatakan, kamu nampaknya benar di mata orang, tapi di dalam kamu full dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Mengapa ahli agama ini disebut munafik? Di dalam Matius 23 ayat 1 sampai 7 dikatakan, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka,
karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Coba bayangkan. Mereka adalah ahli-ahli di dalam kitab-kitab suci. Mereka adalah orang-orang yang memiliki begitu banyak gelar. Di hadapan sesama manusia, mereka disebutkan top markotop. Orang yang memiliki keahlian di bidang agama. Tetapi apa yang disebutkan firman Tuhan ini? Mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ajaran yang mereka ajarkan itu hanya disampaikan. Jadi silahkan para jemaat melakukannya, tetapi tidak bagi mereka yang mengajarkannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Siapa orangnya yang tidak suka dipuji? Dan ketika ahli Taurat, orang-orang Farisi dan Saduki ini melakukan semuanya ini, Yesus menegur mereka dengan keras. Apa yang mereka lakukan betul-betul menjadi racun di dalam kehidupan umat Tuhan. Tidak ada orang yang bisa melihat kebobrokan mereka, tetapi Yesus melihatnya. Itulah sebabnya dia memberikan amaran ini. Waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kira-kira apa yang perlu kita pelajari dari kehidupan orang-orang Farisi ini? Di Talmud, ini satu kitab yang ditulis oleh orang-orang Yahudi yang berisikan sejarah dan tradisi mereka, itu disebutkan ada beberapa tipe orang Farisi, saudara. Yang pertama ada jenis orang Farisi yang menyombongkan kebaikannya. Ya, orang-orang yang melakukan kebaikan lalu diumbar-umbar. Ya, kira-kira apakah ada orang Farisi modern sekarang ini? Melakukan semuanya itu, kemudian diumbar entah di medsos atau di mana-mana. Jenis yang kedua, Farisi yang memalingkan wajahnya menghindari melihat perempuan. Ya, ada jenis begini, namanya Farisi luka, bengkak, dan berdarah. Jadi dia rela tutup matanya, ya, menutup matanya ketika dia melihat wanita seksi lewat. Ya. Lalu dia rela terbentur kemana-mana, sampai disebutkan dia luka, bengkak, dan berdarah. Demi dia menutup mata ketika melihat wanita yang cantik. Ya. Tapi tidak tahu hatinya, apakah dia membayangkan wanita itu atau tidak. Jenis yang ketiga adalah orang Farisi yang sering mengangguk-anggukkan kepalanya, seolah-olah bijaksana. Kira-kira ada enggak yang seperti ini di gereja? Ada orang Farisi yang menghitung-hitung kebaikannya. Ya. Ini yang disebut dengan Farisi balance. Kalau dia keluar rumah, lalu melakukan berbagai macam kegiatannya, saat dia balik pulang ke rumah, dia harus hitung. Mana lebih banyak, kebaikan atau keburukan yang dia telah perbuat hari itu. Kalau lebih banyak keburukan, dia harus keluar lagi dan membuatnya balance. Melakukan kebaikan-kebaikan yang lain supaya kebaikan dan keburukannya itu seimbang. Lalu ada orang Farisi yang mematuhi Allah karena takut. Dia melakukan semua perintah-perintah tuntutan hukum Taurat karena takut hukuman. Kira-kira berapa banyak Farisi seperti ini di gereja kita sekarang? Yang melakukan semuanya itu karena takut tidak diberkati. Karena takut rezekinya seret. Karena takut tidak mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan yang terakhir, ada orang Farisi yang mematuhi Allah karena mengasihi Allah. Nah, ini langka, saudara. Orang Farisi yang seperti ini langka. Ya, salah satunya dia yang datang kepada Yesus pada waktu malam. Dan Yesus katakan, kau harus lahir kembali. Nikodemus. Ini orang Farisi langka. Tetapi yang jelas Alkitab memberikan gambaran siapa mereka yang sesungguhnya. Saudara yang kasih,
perkataan Yesus tidak selamanya lemah lembut. Dan untuk dosa yang satu ini, dia harus menggunakan kata-kata yang keras. Sebab mereka telah begitu dibutakan dengan kebenaran-kebenaran mereka sendiri. Seringkali kita mendengar khotbah-khotbah yang disampaikan yang hanya enak di telinga, bukan? Ada begitu banyak umat Tuhan yang ketika mendengar khotbah yang keras, dia sakit hati dan meninggalkan gereja. Tapi sekarang ini, sudah saatnya bagi kita untuk makan makanan yang keras. Karena saya percaya bahwa Tuhan mau supaya kita bangun dari tidur. Para ahli agama yang munafik ini, Bapak Ibu, memiliki ciri menyembunyikan kebusukan jiwa mereka di bawah jubah agama, iman, dan kesalehan palsu. Sekali lagi saya katakan, tidak perlu kita lihat orang lain. Mari kita bercermin diri dan melihat kita sendiri. Karena orang Farisi, ahli Taurat, dan orang Saduki itu ada di dalam gereja kita sendiri. Itulah sebabnya dikatakan tadi, orang-orang yang demikianlah yang seharusnya boleh melihat keberadaan Tuhan yang menciptakan dia. Mengapa dia ditempatkan di satu tempat seperti itu? Dan dikatakan, ketika kemunafikan ini timbul, biarlah kita dengan rendah hati mengakuinya di hadapan Tuhan. Secara khusus, Yesus mengkhotbahkan khotbah yang keras ini dan memberikan amaran ini kepada para muridnya. Waspadalah. Ya. Sebab mereka disebutkan pemimpin-pemimpin buta, keturunan ular beludak, dan kubur yang dilabur putih. Luar biasa ya. Dan inilah yang terjadi. Dan saya percaya ini tidak hanya terjadi di zaman Yesus waktu itu, tapi juga sekarang ini. Mengapa ahli agama ini sukar untuk bertobat? Kali ini saya rindu supaya kita boleh dengan hati yang tulus mau mendengarnya. Mengapa ahli-ahli agama ini sukar untuk bertobat? Yang pertama, mereka merasa diri terlalu pandai, sehingga mereka tidak lagi memerlukan petunjuk. Lalu yang kasih, berapa banyak di antara kita yang lahir dan besar di keluarga Kristen? Atau secara khusus saya sampaikan, gereja Advent. Kalau saudara dan saya lahir dan besar di gereja Advent, itu berarti sejak dari dini, sejak dari kecil, saudara dan saya telah mendengar begitu banyak pelajaran Alkitab, begitu banyak doktrin yang disampaikan. Puluhan tahun menjadi orang Advent itu tidak gampang. Intinya memiliki begitu banyak pengetahuan kebenaran. Ya, apalagi kalau dia diangkat menjadi penatua. Dan sekarang ini ada begitu banyak penatua-penatua gereja yang jabatannya itu lama. Maka dikatakan hampir semua doktrin dikuasai. Bahkan saya pernah bertemu dengan seorang ketua jemaat Bapak Ibu yang hafal hampir semua ayat-ayat Alkitab. Saya sendiri katakan, wah, saya tidak bisa seperti itu, Om. Saya bilang, Om, ini luar biasa. Saya tanya, waktu itu belum ada HP. Kalau ada HP sekarang kita bisa cari ayat tertentu, itu bisa langsung klik dan kita dapat ayatnya. Tetapi waktu itu, ya, zaman belum ada HP. Ini saya tidak punya buku konkordan, saudara. Lalu saya tanya kepada Om ini, Om, ayat ini di mana ya? Dia langsung tunjukkan, oh itu di sini. Wah, luar biasa orang ini ya. Dia sudah jadi Advent bertahun-tahun. Jadi penatua jemaat, ketua jemaat bertahun-tahun. Apal ayat Alkitab. Luar biasa saya bilang. Tetapi, ini ada tetapinya. Orang-orang yang demikian, yang disebutkan tadi, sukar sekali untuk bertobat karena merasa diri terlalu pandai. Biasanya sulit sekali kalau diminta untuk datang KKR. Kalaupun dia mau datang KKR, biasanya tidak duduk di dalam, tapi di ruang depan atau di ruang samping ngobrol. Wah, luar biasa. Nah, ini dia. Maka saya katakan tadi, saudara dan saya tidak bisa lepas dari dosa ini. Barangkali kita menganggap bahwa tidak mungkin kita seperti itu. Seperti orang Farisi. Tidak mungkin. Tetapi
apa yang kita lakukan, tanpa kita sadari, kitalah Farisi-Farisi modern. Terlalu pandai, semua tahu. Jadi tidak perlu lagi petunjuk firman Tuhan. Apakah Kairat Advent? Semua sudah tahu saya. Dari A sampai Z, apa yang mau diajarkan, tahu. Jadi tidak tahu lagi bagaimana membuat mereka mau belajar firman Tuhan lagi. Yang kedua, mereka merasa diri terlalu benar sehingga tidak lagi merasa perlu diselamatkan. Ya, berapa banyak di antara kita yang sudah khatam membaca Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Saya yakin sejak gereja kita mencanangkan program Follow the Bible, sudah banyak kali kita menyelesaikan bacaan Alkitab itu. Jadi tidak berlebihan kalau dikatakan kita mengetahui semua isi Alkitab. Apalagi penelitian menunjukkan orang Advent ini adalah orang-orang yang luar biasa paham soal Alkitab. Ya. Apalagi kalau disebutkan kalau kita ini adalah gereja yang benar. Merasa bahwa kita sudah berada di gereja yang benar. Cukup puas dengan semua doktrin yang kita sudah pahami. Mulai dari doktrin kealahan sampai doktrin pernikahan, semua paham. Bahkan bukan hanya para hamba Tuhan, orang-orang awam yang berkecimpung di dalamnya dalam pelayanan ini, Bapak Ibu, luar biasa pemahamannya soal roh nubuat, soal kebenaran-kebenaran, sehingga berkelahi sendiri di situ. Ya. Merasa lebih hebat dari orang lain, dan kemudian saling tunjuk sana sini, dan membuat pertengkaran di gereja. Tuntutan-tuntutan agama semua sudah dilakukan. Ya, makanya kalau dibilang sampai tidak selamat, kebangetan Tuhan. Nah ini dia. Jadi kenapa yang demikian disebutkan sulit sekali bagi kita untuk bertobat? Karena kita sudah merasa diri terlalu benar. Yang ketiga, saudara, mereka sudah merasa terlalu tinggi, sehingga tidak lagi memerlukan penghormatan yang berasal dari Kristus. Menjadi petinggi-petinggi di dalam gereja, menjadi orang yang biasa dihormati, memiliki kedudukan, posisi yang membuat seolah-olah mereka berada di atas angin. Inilah yang membuat sehingga begitu banyak anak-anak Tuhan yang tidak lagi merasa perlu penghormatan dari Tuhan. Zaman sekarang ini ya, lebih mudah bagi kita jatuh di dalam pencobaan untuk dipuji-puji. Apalagi di zaman medsos, di zaman media online sekarang ini. Semua diekspos, prestasi apapun, kegiatan apapun, semua diekspos. Dan semua itu diupload. Mau dia bagus, segala macam, yang indah-indah diupload. Tapi apakah pernah yang jelek-jelek diupload, diumbar di dunia maya? Ya, kejelekan prestasinya atau misalnya, dan kemudian hal-hal yang tidak baik diupload. Nah ada. Yang diupload yang bagus-bagus. Yang diupload itu yang menimbulkan respon kagum ya di antara orang-orang yang lihat. Dan pada akhirnya dia merasa puas, bangga dengan banyaknya like dan komen. Saudaraku yang kasih, tidak ada seorang pun di antara kita yang lebih tua dari setan. Kalau saudara dan saya merasa bahwa saudara lebih bijak dari setan, bertobat yuk. Setan tahu betul siapa kita. Dan dia tahu betul bagaimana merebus saudara dan saya di dalam api tanpa terasa sampai matang. Tetapi itulah yang kita tidak pernah sadari. Kita merasa begitu aman, begitu nyaman di dalam keadaan kita sekarang. Dan tanpa terasa, setan sudah memenangkan kita. Orang-orang Farisi dan Saduki, sukar bagi mereka untuk bisa bertobat. Karena mereka menganggap posisi jabatan mereka terlalu tinggi. Sehingga sulit bagi mereka untuk melihat ke bawah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa di antara kita, semua kita masih memiliki hati nurani untuk bercermin diri.
Saya yakin bahwa Roh Kudus masih bekerja. Allah membenci kemunafikan. Ragu kemunafikan kita tidak dapat membodohi Allah. Jangan pernah berpikir bahwa kita bisa membodohi dia. Alkitab berkata, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah. Lukas 16 ayat 15. Dalam 1 Petrus 2:1, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Jadi ayat-ayat ini membuktikan bahwa Tuhan tidak suka dengan orang yang bermuka dua, orang yang memiliki karakter seperti ini. Di depan lain, di belakang lain, di dalam lain, di luar lain. Tuhan tidak mau seperti itu. Nah, itulah sebabnya dikatakan Allah tahu hati kita. Dia benci kemunafikan ini. Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah sebenarnya benci kepada orang-orang yang munafik. Dan firman Tuhan katakan hal ini harus dihindari dalam hidup kita. Karena ini berujung pada dosa yang lain. Nah, bagaimana mengurangi orang munafik di gereja? Karena ada orang yang tidak lagi mau ke gereja. Karena gereja dibilang kumpulan orang munafik. Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan, sebagai cerita terakhir saya ingin bawakan di pagi yang indah ini. Tentang seorang yang tidak mau lagi bergereja. Tentang seorang yang enak lihat orang-orang gereja. Lalu dia kemudian tidak lagi mau ke gereja. Stop dia ibadah. Dia bilang lebih baik saya ibadah di rumah. Ngapain saya ibadah di gereja? Cuma ketemu dengan orang-orang munafik di gereja. Nggak usahlah ke gereja. Taruhlah namanya Karto. Si Karto ini, dia benci sekali dengan orang-orang gereja. Satu kali, dia bertemu dengan pendetanya. Dan pendetanya lawat dia, doakan dia. Ayolah Pak, datanglah ke gereja, katanya. Nggak usah Pak Pendeta. Di gereja ini banyak orang munafik. Untuk apa saya ke gereja, katanya. Nggak usah saya ke gereja. Biar saya ibadah di rumah saja Pak. Toh saya juga nyaman ibadah di rumah. Oh gitu ya Pak. Ya sudah. Pak Pendetanya tidak banyak bicara. Dan kemudian keesokan harinya, dia datang ke rumah si Karto ini. Nah, kebetulan Karto ini seorang peternak ayam, Bapak Ibu. Lalu Pak Pendeta datang dan dia bilang, Pak Karto, saya mau beli ayamnya boleh? Oh, enggak usah beli Pak Pendeta. Ya, enggak usah beli. Ambil saja Pak. Ini banyak ayamnya dia. Ambil saja Pak. Oh, betul Pak. Iyo, betul. Ambil saja. Dan kemudian dia mulai bergegas menuju kandangnya. Sampai di kandang, dia cari sana, dia cari sini. Lalu dia dapatkan ada yang timpang, saudara. Dia bilang, oh saya mau yang itu. Lalu diambil. Lalu dia keliling lagi. Dia dapat yang kepalanya miring-miring begini. Ya. Dia bilang, itu dia. Saya mau ambil itu. Lalu dia keliling lagi. Boleh nambah satu lagi, Pak? Boleh, Pak, boleh. Dan kemudian dia dapatkan yang buta. Ayam yang buta. Lalu Pak Karto ini heran. Pak Pendeta, ada banyak ayam yang bagus, Pak. Ada banyak ayam yang sehat. Kok Bapak cuma milih yang begitu, katanya. Ada yang timpang, ada yang kepalanya teleng begini, ada yang buta. Cacat semua yang diambil. Ya. Dan Pak Karto bilang, Pak, ayo Pak, ambil lagi yang lain. Yang bagus, Pak. Jangan ambil yang itu, katanya. Oh, enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa, katanya. Saya ambil yang ini saja. Loh, janganlah, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Saya ambil yang ini, katanya. Saya ambil yang cacat-cacat ini. Nanti kalau orang tanya di jalan, loh, itu beli di mana? Oh, beli di Pak Karto. Oh, lah ayamnya kok jelek gitu. Wah, berarti ini peternakannya jelek nih, ayam-ayamnya jelek nih. Loh, yo jangan. Jangan, Pak Pendeta. Loh, lah orang tahu kan akhirnya peternakan ayam saya ini jelek-jelek semua, katanya. Loh, iya. Iya. Lah, kalau begitu bagaimana dengan Bapak menganggap bahwa orang-orang di gereja munafik semua? Padahal cuma ada 1-2 saja yang begitu barangkali.
Masih banyak orang-orang yang sehat, orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa mendekatkan hati kita kepada Tuhan. Bahasa Inggrisnya dikepiak-uyah. Jadi dianggap bahwa semua orang sama. Padahal tidak semua begitu. Pak Karto menyadari kesalahannya. Dan dia katakan kepada Pak Pendetanya, Pak Pendeta, saya mohon maaf. Saya selama ini berpikir terlalu sempit. Tapi dari apa yang Bapak sampaikan pagi ini, saya belajar bahwa tidak semua saudara-saudara kita begitu. Terima kasih Pak Pendeta. Sabat depan saya mau datang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada orang Kristen yang sempurna. Tidak ada gereja yang sempurna. Tidak ada gereja yang bebas dari orang munafik. Jujur, mari kita tengok diri kita masing-masing. Semua kita ini adalah orang munafik. Dan jangan kita menganggap bahwa kita menolak fakta ini. Dan kalau kita mau mengurangi orang munafik di gereja, kita mau mengurangi orang munafik di dunia ini, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Mari kita renungkan ayat ini. Di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita adalah umat-umat Tuhan yang memiliki hati nurani yang sama. Saat Roh Kudus bekerja, biarlah kita boleh mengingat bahwa kita ini orang yang full dengan dosa. Tidak ada seorang pun yang benar di antara kita. Alkitab dengan jelas katakan itu. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan kita juga tidak bebas dari dosa kemunafikan ini. Seperti yang saya katakan di awal tadi. Bahkan dalam hal yang sederhana saja, saudara dan saya bisa jatuh dalam hal ini. Tidak ada seorang pun yang kebal dengan dosa ini. Itulah sebabnya dengan kerendahan hati mari kita datang kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang mau menolong kita untuk mengakui kelemahan kita, mengakui kemunafikan kita, keberdosaan kita, dan semua kesalahan kita. Lalu kita pun bisa mengarahkan pandangan hati kita hanya kepada pengampunan dan kasih karunia Allah. Sehingga kita pun pulang dengan perasaan atau menjadi orang yang dibenarkan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, topeng kulit kemunafikan ini telah menjadi alat setan yang ampuh untuk merebus manusia dalam cawan kematian. Jangan pernah merasa diri benar. Jangan pernah saudara dan saya merasa bahwa kita bukanlah termasuk dari apa yang saya sampaikan pagi ini. Kalau kita mau dengan rendah hati mengakuinya dan dengan pertolongan Tuhan mau bertobat dan berubah, insya Allah Gusti Allah akan menolong kita. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Amin. Puji Tuhan.